Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam Rehat Renungan Harian Gereja Toraja, edisi Sabtu 25 Juli 2026. Kita akan sama-sama melandasi segala aktivitas kita hari ini dengan membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 85 ayat 1 sampai 8. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang malam ini, sehingga di pagi yang indah ini Tuhan, kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan penuh keberkatan daripada-Mu. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami di pagi hari ini ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan sebagian kecil daripada firman. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin dan menyertai kami, agar kami dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Mazmur 85 ayat 1 sampai 8. Doa mohon Israel dipulihkan. Untuk pemimpin guduan, Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan tanah umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami, dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umat-Mu bersuka cita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Amin. Mengingat kesetiaan Tuhan, umpalan pena kemasukanana buang. Jika kita diberi kesempatan untuk memilih ingatan apa yang ingin kita simpan dalam pikiran kita, tentu hampir semua orang akan memilih untuk menyimpan kenangan yang baik dan menyenangkan. Namun kenyataannya tidak demikian. Dalam kehidupan ini, ingatan tentang masa-masa kelam seringkali justru terus muncul dan terkadang menghantui kita. Mazmur 85 lahir dari ingatan pemazmur tentang masa-masa sulit yang pernah dialami, baik dalam kehidupan bangsa Israel maupun dalam pengalaman nenek moyang mereka. Namun yang menarik, bahwa di tengah ingatan tentang masa kelam itu, pemazmur justru melihat karya Tuhan yang memulihkan umat-Nya. Pemazmur berkata, Engkau telah memulihkan keadaan Yakub, Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, mereka memulihkan kehidupan mereka. Karena itulah, ketika mereka kembali menghadapi kesulitan, mereka mengingat kembali karya Tuhan di masa lalu. Ingatan itu menjadi dasar pengharapan bahwa Tuhan yang pernah menolong mereka dahulu akan kembali menyatakan pertolongannya. Benar bahwa kenyataan hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan kita. Ada masa sulit, kegagalan, pengalaman yang tidak menyenangkan, dan kita sering berusaha melupakan pengalaman yang menyakitkan itu. Firman Tuhan hari ini mengajak kita melihatnya dengan cara yang berbeda. Dalam pengalaman yang sulit sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan terus telah bekerja di dalamnya. Ingatan tentang pertolongan Tuhan di masa lalu akan menumbuhkan pengharapan dalam hati kita hari ini, bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan yang dahulu nyata dalam hidup kita akan terus dinyatakan dalam setiap musim kehidupan kita. Ia menyediakan jalan, kekuatan, dan pertolongan bagi kita untuk melewati semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas segala pimpinan dan penyertaan-Mu,
sehingga kami bisa membaca dan merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menguasai kami semua, agar kami dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi suluh dan pedoman dalam hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Segala pergumulan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.